Welcome back, selamat datang di Mak Rusuh. Sambil nyantai, mari kita nonton dulu. Film yang akan Mamang kali ini ceritakan berjudul Ayo Gasken. Akhir tragis. Wanita cantik itu setelah dinikahi dibuang ke dasar jurang. Berikut kelanjutannya. Nampak sebuah kerajaan besar tengah bersiap untuk melakukan peperangan. Pasukan itu menuju sebuah gunung yang sangat mengerikan. Peperangan ini dipimpin langsung oleh raja kerajaan tersebut. Raja ini terlihat sangat berambisi untuk mengalahkan musuh ini. Mereka masuk ke dalam sebuah gua di bawah gunung itu. Satu persatu mereka turun menggunakan sebuah tali. Gua ini nampak sangat luas dan sangat mencekam. Mereka sangat fokus memperhatikan kondisi di sekitar. Tentunya mereka takut apabila musuhnya menyerang secara tiba-tiba karena ini adalah sarangnya. Dan benar saja, tiba-tiba di tengah ketegangan itu muncul serangan dari lawannya. Tiba-tiba muncul semburan api yang membakar seluruh pasukan itu. Raja yang nampak kaget segera membuat barisan pertahanan. Namun pertahanan itu sangatlah tidak berdaya. Seketika datang lagi serangan bertubi-tubi dari hewan buas itu. Dalam sekejap seluruh pasukan sudah menghilang. Nampak raut wajah sang raja yang sudah sangat ketakutan. Sehingga raja itu menyerah. Ternyata lawannya adalah seekor naga. Cerita beralih menuju sebuah negara yang tandus dan gersang. Nampak terlihat dua orang gadis cantik yang sedang mengumpulkan kayu bakar di tengah musim dingin. Negara mereka mengalami situasi darurat, di mana banyak sekali warganya kelaparan dan kekurangan bahan makanan. Terlihat ada tamu dari negeri asing yang datang ke negara mereka. Sambil tergesa-gesa, gadis cantik itu segera mengecek ke dalam rumahnya. Siapakah tamu yang datang? Dan ternyata tamu yang datang merupakan sebuah utusan dari negara yang jauh. Gadis cantik itu ternyata bernama Elodie. Elodie nampak terkejut. Elodie bertanya-tanya apakah maksud dari kedatangan tamu tersebut. Elodie melihat gelagat dari utusan ini tampak mencurigakan. Namun sayangnya, ternyata undangan tersebut sudah diterima oleh kedua orang tuanya. Betapa kagetnya mereka, ternyata isi dari undangan tersebut merupakan sebuah lamaran. Lamaran tersebut datang dari seorang pangeran dari kerajaan besar kepada Elodie, anak mereka. Terjadi perdebatan kecil antara ayahnya dengan Elodie karena Elodie merasa ragu atas pernikahan ini. Namun ayahnya bersikeras meyakinkan Elodie bahwa ini adalah solusi atas permasalahan negara mereka. Meskipun nampak sedikit ragu, tapi pada akhirnya Elodie pun menyetujui pernikahan ini. Elodie yang nampak masih lugu dan ragu berpikir keras atas pernikahan ini. Waduh, mikirin apa ya dia? Mimin jadi merasa iba ingin melindunginya. Mereka nampak terkejut ketika pertama kali masuk ke wilayah kerajaan itu, ternyata harus melewati kabut yang tebal dan sangat menyeramkan. Namun ayahnya segera menepis pikiran anak-anaknya tersebut dan meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun tidak bagi Elodie. Dia masih memiliki firasat yang buruk tentang hal ini. Ia merasakan hal aneh tentang negara ini, seakan ada rahasia gelap dan kelam yang menyelimutinya. Belum selesai mereka dengan pembahasannya masalah kabut, justru mereka melihat yang lebih menyeramkan. Nampak dua patung naga berukuran besar dengan simbol api di mulutnya. Itu sangat mengerikan. Namun ayahnya pantang menyerah untuk meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja. Melalui perjalanan yang panjang dan akhirnya mereka sampai di tujuan mereka. Perlahan-lahan matahari yang bersinar terang menepis keraguan mereka. Mereka semakin yakin pada kerajaan ini karena terlihat sangat subur makmur loh Jenawi. Dari kejauhan terlihat istana yang megah dikelilingi oleh danau dan tumbuh-tumbuhan yang sangat indah. Keluarga kecil dari negara yang tandus disambut oleh seluruh pengawal di seantero istana bagaikan seorang raja yang terkenal. Pelayan istana bahkan sudah mempersiapkan ruangan khusus untuk keluarga itu. Perlahan-lahan Elodie mulai menerima pernikahan ini dan mempersiapkan untuk pernikahannya.
Keluarga desa itu menikmati jamuan yang telah disiapkan oleh kerajaan. Ada berbagai macam buah-buahan dan bahkan pemandangan yang sangat indah. Namun tiba-tiba, di tengah ia menikmati pemandangan, terlihat di kastil sebelah ada seorang gadis cantik yang menatapnya. Tak berlangsung lama, gadis itu segera dipanggil oleh pelayan kerajaan. Malam pun tiba. Di tengah kegabutannya coy, si Elodie cantik berusaha mencari udara segar. Elodie tampak terkejut dan merasa aneh kenapa kastil sebelah terlihat sangat kosong. Lebih terkejut lagi Elodie coy ketika ia melihat ke atas gunung nampak ada obor yang menyala seperti ada ritual tertentu yang dilakukan. Ketika ia fokus memperhatikan obor yang menyala di kaki gunung, tiba-tiba adiknya datang meminta tolong. Ternyata adiknya takut bobo sendirian. Kalau masalah takut bobo sendirian mah bilang ke Mimin atuh. Malam berganti siang, kedua belah pihak akhirnya saling membicarakan terkait permasalahan pernikahan. Kedua belah pihak saling mengenalkan anak-anaknya. Melihat paras ganteng sang pangeran coy, si Elodie pun terlihat sangat menyukainya. Keduanya sekarang dipersilahkan untuk saling mengenal antara satu sama lain oleh orang tuanya. Terlihat coy keduanya berjalan-jalan di taman yang indah. Aduh, Memang juga mau. Keduanya saling berbalas pertanyaan dan berakhir dengan senyuman. Ahai, gelo Mamang. Tidak berlangsung lama, akhirnya mereka pun menikah. Keduanya nampak sangat bahagia karena mereka sudah resmi menikah. Princess of Orient. Elodie nampak berpamitan kepada kedua orang tuanya dan adiknya karena mereka mau honeymoon. Hai, honeymoon. Mereka berangkat dengan kereta kuda serta hati yang gembira menuju tempat yang istimewa. Nampak ada sesuatu yang aneh. Honeymoon kok ke gunung? Elodie nampak gugup dan ragu karena dia dibawa ke atas gunung oleh suaminya. Suaminya itu meyakinkan Elodie bahwa ini adalah salah satu ritual penyambutan bagi anggota keluarga baru. Namun, suasananya cukup aneh menurut Elodie coy, karena muka mereka ditutupi oleh topeng. Lantas Elodie merasakan ada sesuatu yang janggal. Menurut salah satu tetua di sana, bahwa ini merupakan salah satu momentum untuk mengingat sejarah tentang pengorbanan para leluhur di keluarga itu. Meskipun sedikit ragu, tapi Elodie nggak punya pilihan lain atuh. Elodie karena tidak enak coy akhirnya mengikuti apa yang menjadi arahan tetua itu. Gimana nggak takut coy, udah hidup di negeri orang-orangnya pakai topeng, ada ritual aneh, ada jurang juga kan, aduh, bingung pasti kan? Lebih menakutkan lagi, ketika salah satu tetua itu mengambil pisau dan menyayat salah satu tangan suaminya, itu sungguh sangat mengerikan. Tetua itu lalu menyayat tangan Elodie dan kemudian disatukanlah tangan suaminya yang sudah tersayat dengan tangan Elodie yang juga disayat itu. Setelah darah keduanya bercampur, kemudian tetua itu mengumumkan pada semuanya bahwa Elodie sudah menjadi gadis dengan keturunan darah bangsawan. Elodie disuruh untuk membuang koin yang tadi diberikan kepadanya. Tiba-tiba si suaminya menggendong Elodie sambil membawanya ke tengah jembatan. Di tengah jembatan suaminya berhenti sejenak, lalu meminta maaf pada Elodie. Lalu terjadilah sesuatu yang mengejutkan. Elodie si gadis cantik pengantin baru ternyata ditumbalkan oleh suaminya, dibuang ke dasar jurang. Ternyata pernikahan yang telah dilakukan hanyalah tipuan belaka. Pernikahan yang dilakukan adalah akal busuk mereka untuk mendapatkan tumbal seorang wanita yang akan diberikan kepada monster penunggu gua. Waduh, sayang sekali kalau nggak mau membuat Mamang aja atuh. Lantas apakah Elodie selamat dari peristiwa ini? Gadis cantik yang dinikahinya untuk ditumbalkan ini berhasil selamat coy. Perlahan-lahan sambil ia merasakan sakit membuka matanya dan merasakan sekujur tubuhnya. Nampak ia terbaring lemah, letih, lesu, lunglai. Aduh, tidak berdaya. Namun betapa terkejutnya dia di saat ia melihat darah luka dari kepalanya. Ketika ia melihat ke atas, sungguh tinggi dan dia baru sadar bahwa dia sudah dijatuhkan oleh suaminya dari atas.
Lalu ia bangkit perlahan sempoyongan sambil mencoba berteriak meminta tolong, namun ternyata tidak ada seorang pun dari atas yang menjawab teriakan minta tolong darinya. Ia mencoba naik ke tempat yang lebih tinggi untuk berteriak meminta tolong dengan harapan ada yang mendengarnya. Namun ternyata justru teriakannya itu membangunkan sosok monster penunggu gua yang sangat menyeramkan. Lebih sialnya, Elodie yang saat itu sedang putus asa justru terperosok jatuh ke bawah. Meskipun ia terjatuh dan badannya pun masih terasa sakit, namun ia terkejut. Dia mendengar suara yang cukup aneh mendekatinya. Untuk menjaga dirinya coy, si Elodie pun membawa sepotong ranting seraya ia perlahan-lahan melihat situasi di gua yang ada sinar bercahaya itu. Karena rasa penasaran Elodie yang cukup besar, ia terus menyusuri gua tersebut sampai ia menemukan sesuatu yang aneh. Nampak Elodie menemukan seekor burung yang terbakar. Tanpa pikir panjang, Elodie cepat membantu untuk memadamkan api pada burung tersebut. Meskipun Elodie berhasil memadamkan api, namun burung tersebut ternyata sudah tidak bisa ditolong lagi. Dan tiba-tiba datang segerombolan burung yang terbakar hebat. Elodie yang nampak takut dan terkejut, ia menundukkan kepala karena tidak kuat melihat kondisi tersebut. Tiba-tiba monster naga itu menyemburkan apinya. Naga itu menargetkan Elodie sebagai santapannya karena dia merupakan tumbal yang sudah dipersiapkan oleh kerajaan tersebut. Elodie tampak berhasil melewati serangan pertama dari naga itu. Belum sempat ia beristirahat coy untuk memulihkan rasa sakitnya, tiba-tiba serangan kedua mulai datang lagi. Namun sialnya, Elodie pada saat itu bajunya malah tersangkut. Akibatnya kaki Elodie mengalami luka bakar serius. Untuk mengatasi rasa sakitnya, Elodie pun membungkus luka dengan kain. Meskipun keadaan sakit, gelap, tapi ia sadar kalau ia duduk di situ, dia dalam posisi yang sangat berbahaya. Kemudian ia menggunakan alat seadanya untuk dijadikannya sebagai penerangan. Di tengah kepanikannya justru ia menemukan mayat wanita yang dia temui di kastil sebelah itu. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Elodie mencoba untuk menyusuri gua ini. Dengan harapan dia bisa menemukan jalan keluar dari gua yang amat sangat menyeramkan ini. Namun sayangnya naas sekali nasib Elodie akhirnya pun terperosok dan jatuh kembali. Namun anehnya sungguh kuat sekali Elodie ini. Kembali lagi ia bangkit meskipun sudah terjatuh berkali-kali. Namun sungguh sangat menyedihkan coy. Ternyata lampu yang ia bawa sebagai penerangan padam dan dia pun bingung harus bagaimana. Namun karena posisinya saat ini sudah tertekan dan dikejar oleh monster naga di belakang, dia akhirnya memaksakan diri untuk terus melanjutkan perjalanan. Ia senang karena melihat secercah harapan, namun justru itu adalah langkah yang berbahaya. Saking bersemangat ia tidak memikirkan langkahnya. Hampir saja ia terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Kebayang gak tuh coy? Lutut langsung lemas, kepala kelayangan, hati berdebar-debar, bersyukur karena udah selamat ya kan? Saking putus asa dan menyesalnya Elodie atas pernikahan ini, cincinnya langsung ia buang ke dasar jurang. Dengan wajah penuh keyakinan ia pun melompat untuk menggapai tebing di seberang dan akhirnya hampir saja gagal. Hampir saja ia terjatuh namun badannya masih tersangkut. Dan sedikit demi sedikit ia mencoba untuk meraih pijakan dan sampai ke atas. Memang benar, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Elodie dengan perjuangannya akhirnya bisa sampai di tebing dengan selamat. Elodie bisa bernapas lega karena ia berada di tempat yang terang. Namun Elodie menemukan sesuatu yang sangat aneh dan janggal. Ternyata sumber cahaya tersebut berasal dari hewan, sejenis lintah atau ulat begitu.
Elodie menemukan sebuah ide yang sangat brilian. Ia mengumpulkan ulat-ulat ini ke dalam kain dan dijadikannya sebagai penerangan. Anehnya, ulat-ulat ini ketika dikumpulkan dalam kain justru sangat-sangat bersinar, dan ini bisa dijadikannya sebagai penerangan untuk melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanannya, ia merasa kehausan. Ia menemukan sumber air namun kotor kondisinya. Sampai akhirnya ia menemukan resapan air dari atap gua yang mengkristal. Setetes demi setetes ia meminum resapan air yang jatuh dari atas gua. Namun anehnya, semakin lama air yang jatuh semakin banyak dan semakin cepat. Ternyata kristal yang ada di atap sedikit demi sedikit mencair. Elodie yang nampak sangat kehausan, ia menikmati dan terlena dengan air yang jatuh dari atap. Awalnya Elodie tidak sadar. Namun ketika ia melihat atap berubah warnanya menjadi merah, ia mulai perlahan membuka matanya. Seketika datang semburan api dari atap gua. Nampak Elodie lari terpontang-panting menyelamatkan diri dari kejaran si monster naga tersebut. Dalam kondisi genting itu, Elodie berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam gua yang cukup sempit untuk monster tersebut. Dalam kondisi ragu, cemas, dan takut, Elodie menemukan sebuah tulisan dinding bahwa itu adalah tempat yang aman. Ternyata tulisan itu merupakan salah satu peninggalan dari wanita-wanita pendahulunya yang sudah juga terjebak di dalam gua karena menghindari monster tersebut. Ia memeriksa kondisi gua karena takutnya ada hal yang berbahaya. Terlihat tulisan tangan dari nama-nama wanita pendahulunya yang sudah terlebih dahulu terjebak di gua tersebut. Kenyataannya sangat mengejutkan. Ternyata Elodie bukanlah wanita pertama yang ditumbalkan oleh kerajaan, melainkan sudah banyak sekali wanita-wanita malang yang dikorbankan atau ditumbalkan terhadap monster naga penunggu gua tersebut. Saking tidak kuat menahan rasa sakit, Elodie pun tertidur. Dalam tidurnya Elodie melihat bayangan dari para wanita pendahulunya yang ketakutan di gua itu. Nampak terlihat banyak sekali wanita-wanita yang putus asa karena posisinya ditumbalkan. Elodie bukan hanya melihat penderitaan wanita itu saja, tetapi di balik itu semua ternyata ada petunjuk yang tersimpan yang memberitahukan Elodie bagaimana jalan keluarnya. Mendadak sambil terkaget, ia terbangun dari tidurnya. Lebih kaget lagi, ternyata kakinya sudah digerogoti oleh ulat. Dengan cepat segera ia melepaskan ulat-ulat itu dari kakinya. Dengan usaha keras, ia berhasil melepaskan lintah-lintah dari kakinya tersebut. Namun setelah ia melepaskan ulat mirip lintah itu, ia baru sadar sesuatu. Ternyata ulat tersebut tidak menyakiti Elodie, melainkan ulat tersebut sedang menyembuhkan lukanya Elodie. Ajaibnya, luka bakar Elodie langsung sembuh hanya dengan disedot oleh ulat mirip lintah tersebut. Elodie langsung sadar bahwa ulat tersebut berguna untuk menyembuhkan luka-luka bakar. Setelah lukanya sembuh, Elodie langsung mengecek peta yang telah dibuat oleh wanita pendahulunya. Berbekal dari peta yang telah dibuat oleh para pendahulunya, Elodie merencanakan untuk kabur dari kejaran monster tersebut dan keluar dari goa yang menyeramkan itu. Dengan penuh keyakinan, Elodie bersiap untuk berjuang keluar dan kabur daripada kejaran monster naga tersebut. Lalu, apakah Elodie berhasil keluar daripada goa yang menyeramkan itu?